Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kandria, guru mata pelajaran PPKN. Bu Kandri akan menjelaskan materi bab yang pertama mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Ciri-ciri hak asasi manusia: yang pertama, hak hakiki; yang kedua, hak universal; yang ketiga, hak tidak dapat dicabut; yang keempat, hak tidak dapat dibagi. Jenis hak asasi manusia: yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, jenis hak asasi manusia adalah yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak mengembangkan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis hak asasi manusia yang keempat, anak-anakku, hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang berikutnya, jenis hak asasi manusia yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Jenis hak asasi manusia yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi mengembangkan dirinya. Yang berikutnya adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
Jenis hak asasi manusia, ada hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Hak anak, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang berikutnya, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Nilai praksis merupakan nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Kasus pelanggaran HAM hak asasi manusia adalah mengenai penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Setiap hak asasi manusia disertai dengan kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk dipatuhi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contoh,
Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998. Dan yang terakhir, contoh kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang kelima, penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Upaya penegakan HAM atau upaya penegakan hak asasi manusia, pembentukan Komisi Nasional atau Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak dapat mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, serta saya bangga-banggakan, kalian akan saya berikan tugas atau latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Dan untuk materi hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik walaupun kalian saya berikan materi ini tidak secara langsung. Dan andai kata ada yang kurang jelas atau kurang memahami, kalian bisa membaca buku referensi yang lainnya. Dan saya minta tugas ini nanti dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya berikan suatu motivasi, semangat, kalian tetap belajar di rumah. Dan saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian, terima kasih.